Kamu pakai handfree atau pakai apa ini? Saya pakai. Ayah jangan pakai handset, soalnya pakai handset aku nggak dengar. Halo? Oke, sebentar ya. Oh, wes kurang. Saya cinta iki tas teko njuk absen antemi kok. Oke. Kalau ini dapat suaranya, Miss. Banter no titik Mas, soalnya ndek kene kipas angin AC tak bukai kabeh aku panasan. Oke. Saya nggak ngelihat nih tadi ada komen kamu terus di ping sama si Wahyu. Tapi ingat ya, kalau telepon saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa? Ada apa ini? Kok cowok telepon saya? Enggak, saya cuma ingin menanyakan beberapa sedikit masalah tentang kontrak kerja atau gimana gitu. Oke, masalah kontrak kerja. Kenapa? Kenapa kamu ingin tahu tentang kontrak kerja? Bukan sih, lebih tepatnya kontrak kerja itu apakah maksudnya pantaskah jam kerjanya itu lebih dari 12 jam pekerjaan di sana itu? Pantaskah kerja melebihi 12 jam? Benar. Ya, apakah dalam 12 jam itu tidak pernah berhenti sama sekali? Karena sebagai pembantu rumah tangga kan saat kita duduk atau makan itu kan juga nggak dihitung. Apakah itu dia selama 12 jam itu kerja terus nyapu terus tidak berhenti? Ya benar, ada benar juga Miss yang bilang barusan, pasti ada rehatnya, entah itu 5 atau per 10 menit, ada jam makannya, seperti itu, benar. Maksud saya itu kalau kerja di atas 12 jam kan biasanya udah masuk akal loh, Miss, di apa namanya, di pekerjaan ya. Apakah kita bisa komplain atau gimana, mengajukan ke agent atau kemana gitu, maksud saya sih seperti itu. Bisa, tapi harus tahu resikonya. Kalau majikan nggak suka, kamu dipulangkan. Begitu. Iya. Tapi menurut pendapat saya nih, menurut pendapat saya, kalau memang sudah over dan kamu nggak kuat nih, ya kamu bisa ngobrol sama agent kamu. Tapi ingat, konsekuensinya ada 2. Saat kamu komplain dengan agent itu ada 2 konsekuensi yang harus kamu terima. Majikan menjadi lebih baik lagi, atau majikan lebih parah lagi. Karena itulah kita selalu meminta sama majikan ataupun sama agent, selalu ngomong sama majikan, kita itu bekerja bukan 24 jam. Tapi kebanyakan mbak-mbaknya itu kerja memang over. Tapi kadang-kadang kan ada waktu istirahatnya juga. Satu lagi nih, Miss. Jadi saya baru jadi ceritanya saya baru pulang nih ke Indonesia, cuti 2 minggu, terus saya balik lagi. Di pekerjaan ini mungkin saya nggak akan betah. Oke. Mungkin 80% saya nggak mungkin betah. Tapi pada saat saya menceritakan pekerjaan saya yang begitu berat, si agent terus bilang, jadi kamu nanti seandainya kamu nggak bisa selama 3 bulan kamu kerja di pos yang baru, kamu nanti bakal kena denda, dia bilang seperti itu. Emang ada peraturan seperti itu, Miss? Yang saya tahu di kontrak kerja sih nggak ada yang seperti itu. Oke, jadi kamu itu bekerja di luar negeri, kamu itu bekerja di Hong Kong? Iya, benar. Jadi pembantu? Kenapa seperti itu? Bukan, karena beda loh. Saya pernah ada orang bekerja dari Indonesia bekerja jadi dokter anjing, dokter binatang, itu diperlakukan seperti pembantu. Dan saat dia resign, dia harus membayar sesuatu yang sangat mahal sekali. Dan kita tuntut dia balik gitu loh. Makanya saya nanya nih, pekerjaanmu itu profesional atau bukan? Pekerjaan saya ya anggaplah pembantu rumah tangga. Oke, pembantu rumah tangga nggak bisa gitu loh nuntut. Apakah kamu berangkat ke Hong Kong itu bayar atau enggak? Iya, semuanya diurus sama agent waktu itu. Karena kontrak kerja saya udah habis, 2 kontrak saya habis kerja, terus dapat cuti 2 minggu, saya balik, terus saya datang lagi dapat yang kontrak baru ini, seperti itu. Oh, sebenarnya kan nggak perlu biaya kalau kamu sebagai pekerja migran Indonesia yang bukan profesional.
Ya enggak dong. Enggak. Iya, maksud saya perkataan agent yang bilang seandainya saya belum sampai genap 3 bulan, terus saya bakal bayar denda ke itu, apakah memang ada perjanjian seperti itu? Yang Tidak saya ada. tahu di perjanjian nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh begitu. Tidak ada. Oke, Di Hong Kong untuk pekerja rumah tangga, agent ataupun majikan tidak boleh memungut biaya kecuali 10%. Tidak boleh. Begitu. Tidak boleh. Jadi kalau memang mereka minta bayar, kamu minta kwitansinya aja. Minta kwitansinya. Bisa konfirmasi ke konsulat untuk masalah itu ya. Betul, betul. Jadi, dan ingat, harus ada rekodnya juga. Kamu rekam setidak-tidaknya saat agent bilang minta uang itu kamu rekam. Kamu bilang, oke, bayar berapa? Ada. Ada. Itu ada, kamu bisa laporkan ke KJRI itu. Ngerti, saya paham. Jadi memang tidak ada peraturan yang mengatakan apalagi kamu sudah finish kontrak 2 tahun, 2 kontrak, ganti majikan baru, dipungut biaya itu tidak boleh. Tidak boleh. Iya, soalnya saya agak kaget sih di kontrak kerja saya yang lama, jam kerjanya nggak begitu panjang. Pokoknya saya enjoy yang pertama, tiba-tiba kontrak kedua habis, terus saya cuti, dapat majikan baru ini, saya ngerasain ada yang beda gitu dengan jam atau gajinya kerja lebih banyak ya? Atau gajinya lebih banyak? Gajinya emang lebih banyak, Miss. Gajinya di atas nominal rata-rata Hong Kong ya. 7.000, 9.000, 7.000, 9.000. Nggak nyampe, nominalnya 6.000, Miss. Oh, kalau nominal 6.000 kan yang nggak juga diperlakukan seperti babi ngepet dong. Makanya itu saya melihat ada kejanggalan di sini, makanya saya ingin konfirmasinya seperti itu. Makanya si agentnya bilang cemen lah, apalah gitulah, pokoknya banyak sekali ininya. Tapi mungkin juga masa-masa penyesuaian sih, Mas. Mungkin masa-masa penyesuaian juga sih. Jadi karena kamu masih shock nih, dulu kan kerjanya nyantai. Nah, ganti majikan kerjanya berat. Itu biasanya shock culture sih. Kaget aja sih. Dan mungkin karena kamu merasa sudah pengalaman, kenapa saya diperlakukan seperti itu. Itu biasanya diri kita nggak terima sebenarnya. Diri kita itu nggak terima. Tapi menurut pendapatku nih, karena pekerjaan buat cowok, apalagi kalau kamu nge-break kan sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan lagi. Ya coba di-adjust lagi. Mungkin kamu masih kena mental sih. Kalau aku merasa ya, kamu lebih ke kena mental. Iya, penyesuaian di tempat baru sih. Betul. Dulu kan nyaman. Dulu kan nyaman nih. Makanya kan banyak mbak-mbak yang nggak kuat nih. Ya karena itu, apalagi gini loh, pekerjaan ART itu sangat berat sekali. Itu hanya bisa dilakukan oleh para perempuan. Lagi-lagi itu banyak tewasnya kalau bekerja. Ya, adjustment sih. Kalau menurutku secara pribadi nih, karena kamu kemarin di zona nyaman, ganti di zona baru yang harus menyesuaikan segala hal, jadi kamu masih kena mental sih. Dan kamu sudah cukup uang gitu loh. Seandainya kamu masih kebelet uang, butuh banget uang, kamu akan bertahan kok. Yakin itu. Itu yakin. Makanya dari itu ya saya kemarin ada konsultasi ke agent, tapi agentnya bilang seperti itu, seandainya saya nggak kuat nih di sini. Terus agentnya langsung bilang, nggak bisa gitu, pokoknya sebelum kamu 3 bulan sama bos yang baru, kamu nanti bakal bayar ganti rugi loh, katanya seperti itu. Saya pun kaget kan, di perjanjian nggak ada seperti itu, makanya saya mau konsultasi kemana nih gitu kan, jadi nanya juga bingung gitu. Inilah Mas bedanya agent yang mengutamakan dengan bisnis ya. Kenapa saya bilang mengutamakan bisnis? Mereka itu nggak spot di mental, mereka spotnya di uang. Jadi mereka itu menakut-nakuti kalian, kalau lo nggak kuat nih, bayar lo. Kenapa mereka agent tidak bilang, bertahan dulu lah, ini masih penyesuaian. Bener nggak? Iya benar, harusnya sih seperti itu kan. Iya, karena memang agent basicnya ya memang uang sih. Karena anak saya juga kerja di agent, tapi saya selalu bilang sama anak saya, uang memang butuh untuk segalanya, tapi uang bukan segalanya. Karena itu saya selalu bilang kalau ada mbak-mbaknya pengen nge-break, jangan langsung dihantam dengan uang. Coba diredem dulu, karena kan nih kayak kamu nih Mas, tertekan dari majikan curhat sama agent,
dihantam uang, otomatis kan kamu kecewa, marah kan? Loh, kok bisa sih? Iyalah. Kok bisa sih? Kan iya. Tapi kalau kamu bilang, Mas itu ngajak ujian, ya kamu 4 tahun kan di zona nyaman. Nah sekarang, ya memang ujian. Jangankan sampean, Mas. Jangankan sampean nih. Saya kerja di agent, salah satu agent tuh 15 tahun. Bos saya pindah ke Amerika, saya tuh nggak terima. Saya ikut bos baru. Nggak kuat kok saya juga. Sama. Tapi kalau kita butuh uang, ya kita bertahan. Nggak butuh uang, ya silahkan mental. Itu aja sih sebenarnya. Kembali lagi butuh uang nggak? Dan gaji kamu di atas standar 6.000. Indonesia 12 juta. Kerja apa Mas di 12 juta? Ya, kerja harus S2. Iya, betul. Kerja di Singapura itu lulusan SD masuk. Di Taiwan lulusan SD masuk. Hong Kong lulusan SD masuk. Tapi di Indonesia kamu harus S2, D2, D3, DD. Ya. Bener nggak? Iya, S. Iya, benar. Pokoknya harus S. Lagi biasanya lain pun gitu kan. Dan itu belum tentu mereka bagus, tapi kita yang ada di luar negeri, walaupun kita bukan lulusan tinggi, yang penting mental sebenarnya. Mental nggak boleh mental. Mental nggak boleh mental, itu aja. Oke, Miss. Nah, buktikan mana kamu bisa, tapi masalah bayar itu nggak ada ya. Oke, jelas sekali informasinya ini. Nanti saya konfirmasi ulang kalau seandainya masih ada kendala-kendala yang lain. Terima kasih banyak nih informasinya. Siap. Jadi kamu bisa laporkan ke KJRI kalau mereka meminta uang. Oke, Miss. Oke, thank you. Yo, oke, bye-bye. Oke. Kalian iki lho ana wong lanang sing telepon mesti mikirnya garangan. Gak ngono istrine bermasalah. Yo kan cowok juga ada yang bekerja resmi. Ini resmi loh. Baladanya baladanya. Bahayanya. Praharanya itu banyak loh. Makanya apalagi kalian yang diomongin job-job itu ndek villa mbahmu, villa Mbak Kunti mau tunggu. Enak tuh job men mbek villa Mbak Kunti. Bayar sampai 150 juta. Nungguin Mbak Kunti ya. Villa rene wongi. Jano. Dari suaranya itu bukan TKI. Yo wis gak rokok disapa dong aku Miss Mbak Mita. Wetas teko ketoke cuman cek ombak iki ya wis ora apa-apa cek ombak. Tapi intinya kan memang nggak boleh ya mengambil apa ini lebih dari 10%. Ya kalau cek ombak ya ora apa-apa, yang penting saya tidak melanggar peraturan dan undang-undang. Loh dia sendiri tadi Miss yang ngetik mau curhat tentang istrinya. Loh kan ya beda toh Mbak. Ya mungkin bukan dia. Baru gabung Miss habis dari rumah sakit loh. Villa Jordan. Oh, kalau jengkingnya Mbak Lin, Cece Manado, halo, ini saya teko Manado. Baru gabung Miss dari rumah sakit ya ora apa-apa Mbak Evin, terima kasih. Wah, iki live sak jam setengah kalian iki lek wis diajak ngobrol teleponan mbek wong lanang diceluk aku Miss Mbak Wiwin, terima kasih. Tas tes penting dengerin Miss Yunin terima telepon betul. Iki mangane aku rodok senggol dong Mbak Sri Sada, waduh. Mesti wonge nonton iki ya ora apa-apa. Ini dia Miss. Nah, Mbak Nuri, halo sayang. Siria hadir Miss, kangen. Ya aku yo kangen Mbak. Nah. Wes ternyata kita sudah membengok-bengok hampir 1,5 jam. Pantes aku luwe. Teman-teman ingatkan saya mungkin nanti jam 3 kita live lagi. Jadi kita live lagi jam 3. Kita dengarkan keluh kesah teman-teman yang lain. Apakah ada yang mengeluh mengesah? Kita simak lagi nanti di sekitar jam 3-an. Jam 3 Indonesia ya Mbak teman-teman. Soalnya saya bingung. Berarti jam 4 Hongkong ya. Jadi kita akan live lagi nanti jam 4. Ingatkan saya. Weni, Wahyu, telepon saya kalau saya lupa. Karena biasanya saya selalu sudah tidur mendelosor. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.